kembali rekan dengar. Dan tentunya bersama saya Muhammad Peri di program Pojok IKM, yang mana hari ini kita sudah kedatangan para pelaku IKM yang ada di tanah laut, ya kan, yang mana juga di setiap hari Selasa itu berganti-ganti ya rekan dengar ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Imam Wahyudi ya. Beliau ini adalah owner Oziput Nugget Jamur Tiram Setia Rasa. Wah, jadi kita sapa nih dulu. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak hari ini Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pendengar, dan juga sekedar informasi bahwa kami di hari ini Talkshow Pojok IKM, kami live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang FM, dan juga live record di YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan juga buat kalian semua yang mungkin mau bertanya-tanya terkait dengan usaha dari Bapak Imam ya di kesempatan pagi hari ini, silakan saja dihubungi di nomor HP radio di 0811 5012 304 ya, di 0811 5012 304 rekan dengar. Dan mungkin ya kita langsung saja karena waktu yang terus berjalan nih ya kan. Tadi ada talkshow yang sebelumnya ya kan. Dan kali ini kita langsung saja Pak, mungkin kita flashback ke belakang dulu nih kan ya. Karena Bapak juga sudah pernah ke sini ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ini yang keberapa kali nih? 2 atau 3 nih? Yang ketiga. Ketiga kalinya. Betul. Ya, jadi kita mungkin flashback ke belakang dulu, apa sih yang Bapak buat terkait dengan jamur yang ada di tempat Bapak. Ini kan jamur tiram nih. Ya, dan apa sekali. hubungannya dengan Oziput ini? Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan pendengar semua. Ini sebenarnya kita bukan dari produk ya. Awalnya kita itu adalah pembudidaya. Pembudidaya ya. Itu betul sekali, pembudidaya tahun 2016. Kemudian kita mencoba untuk berkreasi dalam suatu produk, yaitu berupa nugget. Karena nugget walaupun di sini itu sudah ada, ya kan? Ini kan bukan yang pertama, tetapi untuk saat ini satu-satunya untuk yang ada di Kabupaten Laut. Di Tanah Laut ya. Betul sekali. Kalau kita menggunakan keripik kan sudah ada, sudah Ya, banyak keripik. Banyak banget tuh Pak. Ya, makanya kita mencoba suatu hal yang belum ada di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Makanya kita ada ide, yaitu membuat nugget yang berbahan dasar jamur tiram. Iya, gitu ya. Jadi rekan dengar, jadi diawali dari pembudidaya ya di tahun 2016 kalau nggak salah ya Pak ya. Dan tercetuslah yang bisa kalian lihat di kesempatan pagi hari ini rekan dengar yang sudah Bapak bawa di Radio Tuntung Pandang FM ya di pagi hari ini, ada nuggetnya gitu kan ya. Nah, yang sudah dikemas gitu kan sama Bapak Imam. Oke Pak, kalau boleh tahu Bapak ini dari desa mana nih Pak? Kita berasal dari Desa Bumi Jaya. Desa Bumi Jaya. Betul, Kecamatan Pelehari. Iya, jadi di Desa Bumi Jaya ini banyak Pak ya? Juga pembudidaya mungkin? Untuk pembudidaya jamur di Bumi Jaya hanya ada 2, yaitu yang pertama saya, kemudian ada lagi di tahun 2012, mohon maaf di 2018 ada lagi satu pembudidaya. Oke, jadi ada 2 pembudidaya di sana ya kan ya, yang membudidaya jamur tiram ini rekan dengar. Tapi yang mengolahnya menjadi sebuah olahan gitu kan, cuman Bapak Imam ya. Betul. Nah, gitu ya rekan dengar yang ada di Bumi Jaya ya. Oke, nih Pak, perkembangannya nih Pak dari tahun itu, dari tahun 2016 mungkin, atau dari tahun yang Bapak memproses si nugget ini sampai dengan sekarang, itu perkembangannya seperti apa Pak? Dan juga perkembangan dari talkshow sebelumnya gitu. Oke, terima kasih. Kalau untuk perkembangannya itu kita mulai dari 2017 ya kan. Awal kita memulai produk ini 2017, kemudian di akhir 2017 kita diikutkan talkshow. Alhamdulillah 2018 dan 19 penjualan luar biasa meningkat. Bahkan omset sampai mencapai 60 juta per bulan. 60 juta per bulan. Wah, itu mantap Pak. Nah, kemudian alhamdulillah setelah 2020 awal kita juga melaksanakan talkshow waktu itu kalau nggak salah. Mohon maaf, pasca corona kalau itu ya. Iya, pasca corona kalau nggak salah itu. Pasca corona yang kedua. Itu alhamdulillah untuk omset kita menurun 90%. 90-an. Sisa 5% saja. Itu karena corona tadi ya? Betul. Tapi karena talkshow itu alhamdulillah kita sudah meningkat lagi sampai sekarang. Alhamdulillah kita saat ini kurang lebih sekitar 6 sampai 10 juta satu bulannya untuk omset. Oke. Itu gimana cara Bapak membangun yang mungkin dari yang mulainya naik gitu kan Pak ya, yang omset 60 juta tadi gitu kan ya, jadi turun menjadi ya mungkin karena Covid ini kan kita tidak bisa bergerak kemana-mana, dan juga
Bapak bisa bangkit lagi menjadi 10 juta tadi Pak, itu gimana Pak? Cara Bapak dan juga strateginya nih? Yang pertama strategi marketing ya. Iya. Kita ada yang pertama secara langsung, Mhm. ya kan, secara langsung kita ada promosi juga di RTH atau ruang terbuka hijau setiap Oh, hari Minggu. gitu ya? Kemudian kita juga difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, kemudian Dinas Koperasi, mereka itu ada bazar-bazar dan membawa kita untuk mempromosikan mempromosikan produk kita. Produk nugget ini ya. Di samping itu kita juga secara online, baik dari akun saya pribadi juga dengan akun istri dan akun-akun teman yang lain. Kemudian kita juga memperbanyak reseller untuk memperkenalkan daripada produk kita. Oh gitu ya. Iya. Jadi memperbanyak reseller juga nih bapaknya. Betul. Ya, rekeningnya. Jadi promosi juga diintensifkan. Betul. Dan juga bazar-bazar diikuti gitu ya. Iya. Nah jadi kalau ada bazar langsung diikuti dan Iya. tentunya kita harus bergandengan juga dengan pemerintah ya Pak. Betul Dan juga sekali. pelaku usaha lainnya rekeningnya Iya. supaya mengetahui terkait dengan informasi-informasi yang ada ini gitu ya Pak Iya, ya. betul. Untuk mempertahankan si produk kita ini supaya lebih panjang gitu ya umurnya gitu kan Pak ya. Jadi itu ya rekan-rekan yang mungkin kalian bisa ambil contoh ya kan, promosi terus menerus gitu kan melalui media sosial, entah itu dari bazar ataupun yang mana, ikuti aja terus ya kan ya. Betul sekali. Apalagi kan sekarang ini ini kan kita kerjasama nih Pak sama Disnakerin. Biasanya kan Disnakerin membawa juga produk-produk dari IKM ini ke Manunggal betul gitu kan, sekali. dan juga di beberapa pameran-pameran ataupun juga yang lain-lainnya selalu dibawa nih. Jadi kan, nah dari situ juga mungkin ya mengenalkan produk-produk semua para pelaku IKM. Nah jadi seperti itu ya rekan-rekan. Nah kalau untuk pemasarannya nih Pak, tadi kan sudah ada kayak semacam menitipkan atau gimana gitu. Nah itu gimana Pak cara untuk mendapatkan si nugget ini supaya bisa kita pasarkan kembali ke orang-orang lain yang di luar sana? Oke, kalau untuk nugget sendiri ini kita untuk saat ini belum tersedia di minimarket atau supermarket seperti yang ada saat ini. Cuman kita terlalu tersedia di Dekranasda yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian. Kemudian untuk reseller-reseller yang ada, kemudian kita juga ada nomor di marketing kami, yaitu silahkan dihubungi di nomor 0853 46798282 atau bisa juga dihubungi di 0852 4848 9407. Oke, jadi ada 2 nomor ya. Tapi Ya, itu ada betul Pak ya sekali. nomornya Pak Ada, ya. ada Nah, nanti nomornya. kita cari ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalian bisa menghubungi ya rekan-rekan terkait dengan pemesanan ya kan di nomor HP Bapaknya yang Bapak sebutkan tadi ya kan, dan juga silakan mau pesan berapapun ya Pak ya. Iya. Nah, dilayani tetapnya Iya, gitu kan betul. ya. Jadi Ada harga khusus untuk reseller dan untuk pelangganan. pelangganan nih ya, jadi ada harga khusus lah gitu kan ya. Jadi kalau boleh kalau boleh beli ya langsung banyakkan aja Pak ya. Iya. Jadi ada sedikit diskon lah gitu kan Betul ya sekali. untuk kalian ya rekan-rekan kalau Pasti. banyak ya. Kalau beli sedikit ya tetap harga awal lah gitu kan. Oke Pak, mungkin ini kan reseller, apakah mungkin Bapak ada keinginan nih membuat sebuah toko atau cabang gitu Pasti. Pak? Itu gimana Pak? Kita makanya di sini ada namanya OJ Food atau Omah Jamur Oh sebenarnya. iya, OJ Sebenarnya Food Omah ya. Jamur ya kan. OJ Food ini singkatan dari Omah Jamur Food atau makanan. Jadi keinginan kita, cita-cita kita membuat sebuah kedai yang khusus dari jamur. Gitu Tapi ya. untuk sampai saat ini masih belum tercapai. Apa itu Pak kendalanya? Apakah mungkin dari segi bahan atau gimana? Yang jelas dari segi modal. Oh dari segi modal. Iya, betul sekali. Oh, Karena malahnya. kalau kita membuat sebuah kedai itu tidak Modal sedikit ya Iya, Pak. betul sekali. Itu modalnya cukup banyak. Banyak Pak ya. Iya, bukan hanya tempat tapi juga peralatan. Iya pasti. Nah, kalau peralatan itu sangat diperlukan sekali yang Iya. tentunya mendukung ya Pak ya. Betul sekali. Kalau peralatan sedikit-sedikit saja ya mungkin ya lambat nantinya Lambat, pekerjaannya. Oh dari modalnya ya, bukan Iya. dari segi jamurnya malahnya Bukan, ya. Tapi malah jamurnya ini yang melimpah ya Pak. Kalau ya? jamur kita bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain, budaya yang lain untuk jamurnya. Gitu ya. Iya. Oke, jadi dalam satu hari itu nih Pak, ibaratnya kan mau ngolah nugget nih, Iya. itu bisa mendapatkan berapa sih gitu si jamur tiram ini, memerlukan maksudnya? Memerlukan kalaunya kita satu kali produksi itu minimal kan 1 minggu 3 kali untuk produksinya, 1 minggu 3 kali sampai 4 kali produksi, bahkan Iya. terkadang kita tiap hari. Tiap hari. Kita produksi mulai dari 5 sampai 12 kilo 5 sampai 12 kilo per hari per untuk hari ya. jamur tiramnya. Jamur tiramnya. Iya. Wah. Oke, iya.
5 sampai 12 kilo per harinya. Per harinya. Iya, kali sebulan ya rekan-rekan banyak juga ya Ya, yang lumayan. diperlukan ya Pak ya. Ya. Heeh. Ini kalau nggak kerjasama nih rekan-rekan, nggak kolaborasi, nggak kolaborasi sama yang lain, Ya. mungkin jadi kekurangan nantinya Betul. bapaknya ya. Tapi alhamdulillahnya bapaknya sudah bisa bekerja sama, Iya. yang lain bisa juga terberkahi lah terkait dengan Nah. usaha Bapak Imam ini Iya, gitu kan betul ya. sekali. Jadi di dua desa ini yang menurut Pri juga ada ya, rekan-rekan, di Bumi Jaya, di Citra Jaya ada juga gitu kan ya. Iya, Nah, jadi betul. bisa mengambil di daerah tetangga mungkin gitu ya Iya. Pak ya. Oke. Pak, mungkin nih Pak, adakah Pian memberi sudah pelatihan kepada kawan-kawan di Sudah. desa gitu? Nah itu gimana nih Pak, Pian mekanismenya untuk kawan-kawan yang mungkin ada di desanya itu semacam ya budidaya Iya. jamur tiram gitu kan, ingin mengolah sesuatu yang dari jamur tiram. Nah itu Iya. apakah bisa mengundang Bapak nih jadi ya narsumnya lah gitu atau Iya. gimana? Bisa. Untuk sudah beberapa desa yang memberikan pendanaan ke kami, yaitu di desa seperti Desa Galam, Oh, kemudian Galam, Desa Panggung, ada juga Desa Kandangan Lama. Kalau Desa Kandangan Lama hanya budidaya saja. Kalau Desa Panggung itu pasca panen atau Pasca panennya. pengolahannya juga. Pengolahannya Kemudian juga. Desa Galam juga pengolahannya. Oke, jadi ada sudah beberapa desa ya Pak ya, Iya, yang betul. sudah menginginkan pelatihan ini gitu Iya. kan ya. Oke, sejauh ini itu gimana Pak perkembangan dari mereka-mereka yang Bapak latih itu? Apakah memang juga sudah bekerja sama juga dengan Bapak gitu? Kalaunya untuk pemasaran itu belum kerjasama karena mereka ada tim sendiri, ya kan? Ya selama ini mereka sudah jalan dengan tim-tim yang ada. Tim-tim yang ada. Ya. Selalu kita tawarkan untuk pelatihan tersebut yang mereka inginkan apa? Karena kita sebenarnya ada beberapa produk turunan daripada jamur tiram itu sendiri, seperti sate jamur tiram, kemudian Kentucky jamur tiram, kemudian keripik jamur tiram, dan banyak lagi yang Banyak lain. lagi ya, Ya, rekan-rekan ya. selalu kita tawarkan apa yang mau mereka laksanakan di pelatihan tersebut. Oh gitu ya, jadi ada beberapa pilihan ya. Iya, betul sekali. Kalian mau milih yang Kentucky jamur tiram ya boleh, Iya, silakan boleh, gitu kan silakan. ya. Nugget ya boleh juga. Iya. Tergantung request ya kan bersama Bapak Betul. Imam ini ya, dengan ya semua itu boleh dicoba ya kan. Silakan. Tapi tergantung kalian juga masing-masing ya Pak ya, masing-masing Iya, kelompok betul tadi sekali. kan yang mau diajarin yang mana. Iya. Oke. Nih Pak, ini kan banyak nih kata Bapak tadi ya, mengingat banyak juga yang mengelola ini gitu kan ya. Iya. Tentunya kita bersaing gitu kan Iya. ya bersama kawan-kawan. Nah, itu apa yang menjadi bagaimana Pian ini menghadapi kompetisi yang mengingat ini semua banyak banget Pak yang membudidaya dan juga mungkin ada juga yang mengolahnya ya sama seperti Iya. Bapak gitu. Setiap produk punya keunggulan masing-masing. Hmm. Nah, untuk saat ini punya kami ada beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu dari MSG, kita tanpa MSG, Oh kemudian ya, tanpa aman bahan ya Pak ya. pengawet, Jadi ya, kalau aman gitu. untuk anak-anak, aman bagi yang punya alergi. Kemudian kita untuk kemasan double. Jadi Double. yang di dalam kita menggunakan plastik yang double wrap, kemudian yang kedua di luarnya kita menggunakan toples, di mana nanti bisa digunakan untuk hal yang lain. Oh iya Pak, Seperti ya jadi ada kesan yang praktis lah gitu kan ya Iya, rekan-rekan. betul Jadinya kalau sudah plastiknya yang di dalam itu sudah dirobek ya silakan wadahnya ini dibuat apa gitu kan ya, mungkin jadi lauk buat sango kerja lah atau gimana gitu, Iya, terserah betul ya Pak sekali. ya. Nah tapi di tempat bapaknya ini sudah ada ciri yang memang ini adalah produk dari Oji Food ya. Iya. Nah, rumah nugget jamur tiram ya kan. Iya, Omah Jamur. Omah Jamur Setia Rasa tadi ya rekan-rekan, yang mana di dalamnya itu ada dua kemasan yang melindungi si nugget ini Iya, gitu betul rekan-rekan, yang menjadi ciri khasnya ya kan. Dan itu yang membuat mungkin Bapak ini menghadapi kompetisi yang ada di Iya. tanah laut dan juga di sekitaran kita di Kalimantan Selatan ini. Iya, betul sekali. Kemudian kita juga menggunakan ada dua varian rasa. Yang pertama original dan pedas. Kita pedas menggunakan lombok atau cabai asli. Wah, pedas nih ya. Iya. Ini pedas sedang atau pedas banget nih Pak? Untuk kalaunya kita mendengarkan suara konsumen itu tidak terlalu pedas. Oh, sedang-sedang Ya, aja. sedang saja. Oh, iya iya iya. Katanya kan sedang saja kan seperti itu. Iya, kayak lagu juga ya. Iya, yang sedang-sedang saja ya rekan dengar ya. Yang penting si nuggetnya ini aman gitu Pak ya, tanpa Iya. MSG tadi kan. Betul. Untuk anak-anak juga aman gitu kan. Yang mana juga ini ketahanannya juga luar biasa Pak ya. Luar biasa. Oke, ini sampai berapa bulan Pak kalau boleh di Kalau kita ini kan namanya frozen food ya. Jadi kita letakkan di
freezer. Freezer. Untuk saat ini yang pernah kita coba itu 10 bulan. 10 bulan ya? Iya, di Wah, freezer. lumayan nih rekan-rekan. Tapi ini kalau nggak sampai sih 10 bulan ya, kalau langsung beli langsung digoreng atau gimana gitu Iya, kan ya. betul sekali. Ini langsung dibuatin untuk anak-anak mungkin atau cemilan di rumah Bisa. gitu sambil nonton apa film gitu kan ya Iya. di rumah gitu kan di Netflix ya. Enaknya rekan-rekan. Mungkin apa yang menjadi andalan dari si nugget ini dari Setia Rasa? Apakah mungkin yang si originalnya kah yang atau yang pedasnya yang menjadi andalan nih? Untuk saat ini yang paling laris manis adalah yang pedas. Yang pedas ya. Karena untuk harga tetap sama, untuk ukuran juga tetap sama, tetapi rasanya berbeda. Karena menggunakan cabai asli. Cabai asli ya. Wah, ini mantap nih rekan-rekan ya. Saya kira yang pedas tadi harganya nambah gitu Pak ya. Kita sama. Samakan saja. Oh gitu ya rekan-rekan. Ternyata harganya sama, beratnya sama gitu kan. Tapi dari rasa yang membedakan. Iya, betul sekali. Oke, berapa sih Pak harganya Pak? Untuk harga kalau hanya 1 biji kita menjual harga 15.000, tapi kalau 2 25.000. Oh, ada potongan harganya juga ya. Betul. Iya. Jadi kalau kalian beli langsung 2 aja deh ya harga ya. Lumayan. Kalau bisa gitu. malah 4. Kita Malah free 4. ongkir kalaunya di seputaran Pelihari Kota. Sepelihari Kota ya. Free ongkir. 4 ya rekan-rekan ya. Free ongkir gitu ya, kan untuk ke Pelihari Kotanya. Betul. Nah, jadi enak nih. Kita nggak usah lagi langsung ke rumah Bapak Imam ya. Kita langsung pesan Tunggu aja depan rumah. Tunggu depan rumah. Nah, untuk Pelihari Kota ya. Tapi kalau kalian di daerah lain mungkin bisa diongkirin sama jasa kurir gitu ya. Nah, terserah. Tapi banyak kan ya rekan-rekan, jangan sedikit-sedikit ya kan. Nantinya mahal di ongkirnya malah gitu kan ya Pak ya. Oke. Nah, nih Pak, ini strategi kembali nih. Strategi nih supaya nama Pian ini lebih dikenal orang gitu ya. Mungkin dari tanah laut sampai dengan daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan dan juga di luaran Kalimantan. Itu seperti apa Pak Pian membrandingnya Pak? Manfaatkan media sosial dan rekan Rekan atau ya. teman. Ya, kita kan ada media sosial saat ini. Kemudian ada peribahasa mengatakan banyak teman banyak rezeki. Iya, di situ kita perbanyak. Oke, banyak relasi ya rekan. Jadinya Alhamdulillah dari situ kita mendapatkan job atau pemesanan dari luar daerah. Seperti daerah Batu Licin, kemudian daerah Rantau, Banjarmasin, Banjarbaru. Alhamdulillah kita juga dapat pesanan dari daerah situ juga. Dari sana ya Pak. Betul. Oke, itu apakah banyakan si toko atau gimana Pak? Itu reseller kebanyakan. Reseller ya. Reseller. Jadi kita join usaha. Gimana kalau kita ngambil tapi kita tidak bayar, karena seperti itu. Iya. Nah, jadi pembayaran dilaksanakan setelah barang itu habis. Biasanya seperti itu. Seperti itu ya kerjasamanya reseller. Jadi ada berapa sih Pak totalnya reseller Bapak ini? Kayaknya banyak banget di daerah-daerah lain juga ada ya. Kalau di daerah tanah laut kita nggak bisa ngitung. Oh banyak. Bahkan kita ada grup tersendiri untuk reseller. Oh gitu ya. Wah mantap nih rekan-rekan ya. Pantesan omsetnya tadi sampai 10 juta untuk bulan-bulan ini ya Pak ya. Yang kemarin sampai 60 juta itu kan lumayan tuh rekan-rekan ya. 2019 gitu kan ya. Wah ini mantap nih rekan-rekan. Ngalahin nih kita semua yang mungkin bekerja di sini gitu ya Pak ya. Nah makanya pemerintah kita itu berusaha sendiri ya kan, IKM lah gitu yang kalian geluti ya. Kalau ada mungkin keahlian ya disitulah yang digeluti ya Pak ya, dipelajari gitu kan ya, dipromosikan apa segalanya gitu kan, jangan berdiam di situ saja ya. Dan juga IKM ini kan menjadi sebuah isu juga ya, mana nasional juga ya Pak ya. Nah jadi kita harus branding produk lokal gitu kan, supaya produk kita ini lebih dikenal oleh orang-orang luar sana gitu kan ya. Dan juga jangan lupa kalau di tanah laut itu kan hutala ya kan, himung ulang tanah laut ya kan. Dan juga jangan lupa gilianan, nah gerakan membeli ampun kawan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita membeli ampun kawan, insya Allah ya perputaran duitnya di sini-sini aja gitu ya, di tanah laut. Jadi kita yang menikmati pembangunannya nanti rekan-rekan terkait dengan hasilnya itu. Iya. Oke, Pak, dalam sehari nih ini kan memerlukan 5-12 kg jamur tiram. Nah, itu dari 5-12 kg jamur tiram itu bisa menghasilkan berapa box ini? Kalaunya untuk yang per kilogram ini bisa menghasilkan 4-5 box. 4-5 box ya. Betul. Oke, kali ini aja tuh sampai 12 ya, 4 sampai kali
5 box tadi ya rekan Iya. dengar. Oh, gitu ya. Oh, lumayan Pak ya. Iya, 4 sampai 5 blok ya rekan dengar, apalagi pemesanan dari reseller tadi juga gitu Betul. kan ya rekan dengar. Jadi harus dibikin terus nih rekan dengar dari jam 5 tadi Pak ya. Awal pembikinan. Iya. Sampai dengan selesai gitu ya. Selesai. Iya, oke gitu ya rekan dengar ya. Oke. Ini Pak, apakah mungkin ada kendala-kendala lain Pak dari Pian terkait dengan si nugget jamur tiram setia rasa ini? Nah, untuk kekurangannya daripada nugget jamur tiram ini kita harus menggunakan box khusus untuk mengirim di daerah yang jauh. Kemudian karena ini tanpa bahan pengawet, dalam box itu maksimal kita bisa bertahan hanya 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Iya, terkecuali kalaunya freezer kan baru bisa lama ya kan. Iya, baru Itu bisa peran kita karena tanpa bahan pengawet. Jadi untuk pengiriman jarak jauh, 2 kali 24 jam. 24 jam maksimal lah. Wah, maksimal itu ya Iya, rekan dengar ya. betul. Nah, jadi ini harus cepat nih pokoknya gimana caranya ini harus sampai ya rekan dengar Iya. ya. Itu gimana nih Pak mensiasatinya? Ini kan kalau kita mengirim lewat kurir-kurir biasanya ya agak terlambat sedikit. betul. Iya. Tapi kalau di daerah kita siasati, kalau cuma daerah Kalimantan Selatan, ya kan kita kerjasama dengan jasa angkut, bukan jasa ekspedisi, tapi jasa angkut seperti taksi, kemudian taksi travel, ya? itu iya. kita itu kan lebih cepat langsung Lebih ke cepat Pak. sasaran. Iya, Bawa kurang mobil dari 12 cepat. jam sudah sampai. Iya. Pokoknya ngebut mereka itu Pak. Iya. Iya, kalau pakai jasa seperti itu ya. Iya. Jadi ada sudah kerjasamanya ya rekan Betul. dengar ya. Oh gitu ya. Saya kira pakai yang itu, bukan Wah, ya. Ternyata bukan. pakai travel yang ada Betul. ini ya. Oh gitu. Lebih cepat kalaunya pakai jasa yang itu kita agak lama. Iya, sampai basi nanti Iya, kan. itu. Iya. Enggak awet lagi rekan sampai sana malah kecewa pelanggannya kan, betul susah sekali. lagi gitu kan ya. Iya. Oke, ya itu ya rekan dengar yang mungkin membedakan kenapa tempat si Bapak Imam ini langsung sampai itu tadi gitu Iya, kan. Dan juga ada reseller tadi ya kan Iya. yang membantu di sana. Jadi insya Allah kalau bapaknya mungkin terlambat ngirimnya, jadi bisa menghubungi reseller sana. Iya, tolong dong ini itu gitu ya. Iya. Oke, nah mungkin Pak ini kita ke peran disnakerin nih Pak ya. Iya. Nah ini kan kita ini disnakerin nih, kita senggol-senggol sedikit nih ya. Iya. Karena jadi ini kan peran disnakerin. Nah apakah mungkin dari peran disnakerin selama ini juga ada nih dari tahun ke tahun untuk meningkatkan penjualan Bapak gitu kan, ataupun ada juga pelatihan terkait dengan produk-produk yang di Bapak jual ini gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada Disnakerin ya. Iya. Karena sebelum Disnakerin ikut campur dalam produk kami boleh dikatakan culun. Culun ya. Iya. Kemudian difasilitasi untuk pelatihan kemasan. Waktu itu pertama kali Disnakerin itu pelatihan kemasan, pelatihan untuk perbaikan produk dan kualitas. Nah, di situ Disnakerin juga memfasilitasi. Kemudian untuk NIB, nomor induk busa juga difasilitasi oleh Disnakerin. Kemudian yang terakhir kemarin masih berapa bulan yang lalu yaitu fasilitasi halal. Oh, Alhamdulillah sekarang alhamdulillah juga sudah keluar. sudah tertampang di situ ya, rekan-rekan ya. Untuk pemasarannya pun juga Disnakerin juga tidak tinggal diam gitu loh. Jadi melalui Dekranasda kita difasilitasi untuk pemasaran produk tersebut. Iya. Nah jadi ini kalau dari tanah laut ya rekan-rekan yang perlu tahu gitu kan, kalau kalian ingin mengurus apa-apa itu silakan aja berkoordinasi dengan Disnakerin ya Pak ya. Iya, betul Nah sekali. jadi kan tadi Bapak Imam NIB halal gitu kan, itu pasti perlu apa ya, bantuan dari mereka-mereka ini Pak. Iya, Nah betul sekali. tapi kalau kita sendiri mungkin ya agak-agak rumit lah gitu kan Pak ya. Nah, itu yang saya dapati dan saya simpulkan Pak dari beberapa para pelaku IKM yang ada di sini. Kita harus Iya. bekerja sama dengan pemerintah juga sebenarnya gitu kan. Jangan sampai meninggalkan pemerintah ini rekan dengar. Jangan sampai kalau Iya. rekan dengar ya. Nanti sulit sendiri gitu kan. Kita sendiri yang sulit. Ya sulit gitu Pak. Karena yang saya ambil simpulan ya Iya. dari para pelaku IKM yang datang ke sini itu mereka seperti itulah gitu kan ya. Dan mungkin Pak, apakah kedepannya Pian ingin mendaftarkan di Haki atau gimana? Sudah?
Keinginannya seperti itu untuk mendapatkan DHQ. Cuman kemarin tuh kita cek di HQ untuk namanya ini masih ada yang sama. Sama ya? Iya, seperti itu. Makanya kita nanti cari nama yang berbeda kemudian baru kita Oke. daftarkan di HQ. Iya, Betasmiah pulang nih Pak ya? Nah, ya itu. Iya, susahnya itu ya rekan dengar. Padahal ini sudah kita bikin ya lama-lama gitu ya Pak ya. Sudah dari tahun berapa gitu kan sampai dengan sekarang. Ternyata sudah harus diganti namanya. Itu kan yang sulit Pak. Membranding lagi nih. Membranding lagi. Iya, nama si jamur ini kan ya kan. Nah, tapi ya gimana ya aturannya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi kita harus ikuti ya rekan dengar. Karena memang kalau tidak didaftarkan ya nantinya sayang Pak ya. Sayang sekali. Iya, nanti lambat laun diambil orang lagi namanya gitu kan ya. Entah di daerah kita kah atau di daerah orang lain gitu kan Pak ya. Nah, seperti itu ya. Inilah pentingnya kita dalam mengurus perizinan nama si produk ini supaya nama kita ini sudah ada badan hukumnya tadi. Nah, jadi apapun itu rekan-rekan harus ada badan hukumnya, iya kan? Jadi ada nyaman lah gitu kan ya, terlindungi sudah. Oke. Dan juga Pak ke depan nih, mungkin Pian adakah keinginan gitu mengikuti minta bantuan dari pihak-pihak terkait gitu ya untuk menitipkan di retail modern gitu. Kalau untuk saat ini kita masih belum berani karena untuk retail itu kan memerlukan kemasan yang modern. Modern ya. Iya, sedangkan saat ini untuk kemasan modern itu hanya tersedia di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, sedangkan kita untuk IKM, kalau kita bisa saja sih sebenarnya kita menggunakan kemasan yang modern, tapi harganya ya lumayan mahal gitu ya Pak ya. Bagi kami pelaku IKM untuk kemasan tersebut masih belum mampu. Memang harganya cuma murah, hanya 480 rupiah per pieces untuk kemasan tersebut. Cuman minimal 20.000 sampai 40.000 pieces. Nah, bagi kami pelaku UKM harga segitu luar biasa. Luar biasa ya dengar. Ya berdampak juga nantinya pada harga anunya. Iya, itu. Makanya jadi si Bapak Imam ini tidak mau juga ya si pelanggan lari ya terkait dengan harga tadi gitu ya Pak. Makanya kita berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita untuk jadikan kemasan sedemikian rupa. Oke, gitu ya rekan-rekan. Dan ini saja sudah untung ya Pak ya. Alhamdulillah gitu ada pemasukan lah setiap bulannya gitu kan ya Pak ya dari bulan-bulan ini gitu kan ya, walaupun yang tentunya sederhana lah gitu ya. Nah, tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan di retail, tapi ini sudah bagus gitu kan ya Pak ya untuk dijual belikan rekan-rekan. Dan juga ini aman loh gitu kan. Karena ini sudah ada 2 bungkusan. Nah, jadi jarang-jarang kita sudah melihat ada 2 bungkusan di dalam di luar dan di dalam gitu kan ya. Nah, itu. Jadi harganya pun juga 15.000 ya tadi Pak ya. Kalau 1 biji 15.000, beli 2 25.000. Nah, ada potongan harga. Ada potongan harga. Nah, jadi beli 4 boleh juga. Jangan lupa tadi gratis ongkir untuk daerah Pelihari ya dan sekitarnya pokoknya. Oke, Pak, selanjutnya nih Pak. Keinginan mungkin ada inovasi ke depan yang ingin Pian terapkan di nugget jamur tiram Setia Rasa ini. Untuk menghadapi pasar global atau di sini kan banyak anak didik kita yang mungkin mau berkreasi ya. Ya, anak-anak muda ya. Nugget, ya kan. Tapi kita juga tidak hanya stagnan atau diam di tempat. Kita hanya 2 rasa ini aja, kita nggak ingin di situ. Kita selalu mencoba untuk rasa yang lain. Nah, saat ini kita masih mencoba untuk rasa buah-buahan dan itu buah asli yang kita pakai, bukan rasa buah. Penasaran ya rekan-rekan, ini lagi eksperimen sih Bapak Imam nih ya. Iya, tunggu aja nanti tunggu aja ya rekan-rekan, ini buah apa yang dipakai. Nah, itu yang kita tunggu nih. Seperti apa gitu kan. Ini baru yang 2 rasa nih, original sama yang pedas gitu kan ya. Ini buah yang ori ya dan buah asli gitu. Wah, ini gimana nih rasanya gitu Pak ya. Karena kan kita tidak pernah nih Pak merasakan seperti apa rasanya dicampur buah gitu kan si nugget ini gitu kan. Nah, itu masih misteri ya rekan. Itu ya mungkin inovasi ke depannya Pak. Apakah mungkin ada yang lain nih Pak dari Bapak sendiri inovasi ini selain menggabungkan dengan buah tadi atau yang lain? Untuk kedepannya kita kemasan pasti kita perbaiki ya. Nah, kita selama ini masih mencari supplier untuk kemasan. Itu yang paling di daerah Jawa kita masih mencari untuk kemasan ya. Kemudian bentuk daripada produk itu sendiri. Selama ini bentuknya masih tetap sama, bentuknya bulat ya. Sama ya. Tapi
di satu sisi ada kekurangan bulat karena nggak ada apa ya model-model yang lain Iya. ya. Tapi di sisi lain inilah ciri khas kami. Ciri khasnya si Iya. Ojiput ya. Betul. Nah, Ojiput Omah Jamur Food ya apa ya? Iya, betul. Omah Jamur Food. Omah Jamur Food ya rekan-rekan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada perubahan, pokoknya itu adalah yang menjadi ciri khas. Betul. Nah, dari Omah apa ya, Omah Jamur Food Omah tadi Jamur Food. rekan-rekan. Makanya Iya. kita di sini Omah Jamur Food nama perusahaan, kemudian nama produknya Setia Rasa. Setia Makanya Rasa. setia dengan rasa. Setia dengan rasanya gitu ya. Betul. Nah, pokoknya kalau original seperti itu aja rasanya. Iya. Kalau yang pedas itu aja. Betul. Setia tadi kan kata Bapak. Setia. Nah, jadi insya Allah kedepannya akan menambah lagi ya. Jadi Insya kita tunggu launchingnya tahun ini atau mungkin tahun depan ya kan. Ini Ya, masih mudah-mudahan. eksperimen Bapaknya sama kawan-kawan di rumah ya Pak ya. Betul. Oke, ini Pak dibantu sama siapa di rumah? Yang jelas istri. Wah, Istri yang selalu pasti. support pasti. Pasti. Kemudian ada beberapa tetangga yang kita rekrut untuk membantu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada tetangga ya. Iya. Wah, jadi ini berkah juga nih rekan-rekan bagi-bagi Alhamdulillah. rezeki gitu ya Iya, Pak ya. betul sekali. Daripada nongkrong-nongkrong di rumah ya kan. Baik Betul. kerja ikut sama Bapak Imam gitu Iya. ya, mengelola si jamur tiram ini. Betul. Ya, lumayan loh rekan-rekan ya. Daripada kalian ungut-ungut lah bahasa Banjarnya tuh kan di rumah kada ada gawian baik mau olah ini ya kan. Iya. Nah, jadi di setiap desa atau setiap usaha itu kalau bisa sih seperti ini ya rekan-rekan memanfaatkan tetangga-tetangga yang ada Iya. gitu kan ya, supaya merasakan juga imbas dari usaha kita tadi. Betul. Nah, jadi usaha kita juga nantinya ke depannya berkah dan juga Iya. lebih maju, tambah Betul. banyak lagi lah gitu kan ya. Amin. Amin. Pak, harapan apa kita ke nanti aja deh ke harapan sosial medianya nih apa nih, ini Peri mau tahu nih sosial medianya apa, nomor HP-nya berapa lagi nih Pak, boleh disebutkan lagi nih nomor HP-nya. Oke, terima kasih. Bagi yang berminat untuk merasakan atau mendapatkan produk kami, itu bisa dihubungi di nomor 0853 4679 8282 atau bisa juga di nomor 0852 4848 9407. Oke. Itu juga nomor WA. Nomor WA ya. Kemudian untuk bisa juga di Facebook bisa atas nama Imam Wahyudi, kemudian juga atas nama Sri Hartati bisa juga. Nah. Kemudian ada juga di Instagram kami juga ada namanya Imam RJGL. Oh, Imam RJGL. Betul. Oke, RJGL ya. Iya. Nah, itu ya rekan-rekan di Instagramnya ya. Kalau di Facebooknya tadi Imam Wahyudi dan juga Sri Hartati. Hartati. Nah, ini kalau boleh saran sih ada juga nih Pak nama si produknya ini. OJ Food. OJ Food. Iya. Iya. Supaya lebih banyak lagi gitu kan Betul, ya. betul. Instagramnya nih belain lah kata orang Iya, tuh ya. Ada Instagram sendiri ya. Iya, Instagram sendiri. Iya. Jadi kita di situ menjual belikannya. Nah, tapi kan Bapak sih sebenarnya pakai akun Bapaknya juga kan untuk menunjang dan juga membantu si penjualannya gitu. Iya. Iya. Oke, itu ya rekan dengar. Tadi ada nomor HP-nya yang sudah disebutkan oleh Bapak Imam. Silakan kalian hubungi di sana. Silakan beli berapa. Yang penting kalau di daerah jauh ya pokoknya banyakan lah gitu Iya, kan supaya betul. tidak ongkirnya tidak banyak ya kan. Kalau untuk di daerah Plehari kalian bisa beli 2 atau 4 tadi kan. Iya. Gratis ongkir kalau kalian beli 4 ya. Iya, betul. Nah, atau kalian bisa mengunjungi di Dekranasda, Bisa. ada juga di sana ya kayak insya Allah lengkap aja di sana ya rekan-rekan. Kalau di Dekranasda ini Iya. seluruh IKM ada di sana gitu ya. Dan juga kalau kalian mau menghubungi beliau lewat Facebook bisa juga di Imam Bisa Wahyudi ya kan, cari aja tuh Imam Wahyudi, nanti ada gambar nuggetnya di situ. Nah, itu berarti ampun Sidin lah. Dan juga Sri Hartati. Nah, juga ada situ ya, ampun Winnie Sidin. Nah, Iya, betul. dan juga di Instagram Imam RJGL. Iya. RJGL ya. Apakah RJGL nih Sidin? Sebenarnya ini kan RJGL itu Raja Gila sebenarnya. Oh, Raja Gila. Iya. Kemudian ini kan dulu kan namanya Gila Rasa. Oh, gila. Kemudian ditolak dari MUI karena ada kata-kata gilanya itu tadi. Oh, iya Pak, sebenarnya susah kalau kita ngomong itu. Iya, ya. betul. Iya, ngomongin ke orang aja sudah susah. Kita harus ada sebutan-sebutan lain lah gitu kan Iya. ya. Untuk penyebutan itu ya. Sekarang ini rekan-rekan, waduh susah ya sekarang Susah. ini. Untuk menempati itu semua susah di dalam produk-produk ini Makanya ya. kita ganti namanya Setia Rasa. Setia Rasa. Pokoknya setia lah pokoknya ya. Setia. Dalam segala hal itu apa aja setia ya Bapak. Betul. Apa ya harapan ke depan nih Pak untuk produk
Oji Food ini, Setia Rasa ini? Harapan kami sih untuk produk ini diminati masyarakat ya. Mm-mm. Kemudian harapan kami juga untuk eksperimen juga bisa tetap Jalan, berjalan dan iya. tetap launching, Mm-mm. ya kan? Ya Dengan- moga-moga tahun inilah Pak ya. Iya, dan harapan kami juga bisa manfaat untuk karyawan-karyawan kami. Iya, oke seperti itu ya rekan-rekan harapan ke depannya. Mudah-mudahan kita doakan saja ini berjalan Amin. lancar nantinya ke depannya ya. Amin. Dan tentunya kita sudah di penghujung acara nih Pak sebenarnya gitu kan di jam 11:06 nih sudah Ya. ada mungkin penyiar kita di luar. Oke. Mungkin kita ke Pian bisa promosiin lagi produk Pian ini kepada masyarakat. Oke, terima kasih kepada masyarakat semuanya mendengarkan radio Tuntung Pandang di siang hari ini. Apabila meminat dengan produk kami yaitu nugget jamur tiram Setia Rasa dari produk dari OJ Food, bisa menghubungi kami di nomor 0853 4679 8282 atau di nomor 0852 4848 9407. Atau bisa juga dihubungi di Facebook kami atas nama Imam Wahyudi atau Facebook atas nama istri kami yaitu Sri Hartati. Bisa juga di Instagram kami yaitu Imam RJGL. Oke, ya seperti itu ya rekan-rekan, sekali lagi buat kalian semua yang mau beli ya kan, silakan dihubungi di 0853 ya 4679 8282. Itu yang saya catat ya nomornya ya. Yang satunya saya nggak catat tadi. Iya, Facebooknya Imam Wahyudi ya dan juga Ibu Sri Hartati ya. Iya, betul. Untuk Instagramnya Imam RJGL. Betul Nah, sekali. silakan kalian di sana atau kalian bisa juga berkunjung ke dari Kerasda di sana. Silakan. Silakan cari produknya Pak Imam yang mana ya gitu ya. Yang jamur tiram. Nah, itu sudah ketemu di sana ya rekan-rekan. Pak, terima kasih sudah datang ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa ya tadi yang eksperimen tadi bisa berjalan lancar Amin, gitu kan amin. ya. Dan juga yang lain-lainnya lancar kembali, Amin. bisa meningkat lagi Pak sampai ke 60 juta ini lagi Pak. Amin. Amin. Iya kan di tahun 2019 ya kan sampai di tahun 2023 sampai ini ke depannya bisa meningkat lagi penjualannya ya. Amin. Ya Rabbal alamin ya. Oke rekan-rekan, itu saja mungkin perbincangan kami di pagi hari ini karena memang juga waktu yang membatasi nih Pak ya. Mohon maaf nih karena juga waktu kita sampai jam 11 saja ini sudah lewat 8 menit gitu kan, tapi nggak apa-apa ya. Penting ini sudah tersampaikan bagaimana perkembangannya dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya kita sudah bisa silaturahmi kembali di sini. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya yang bertugas rekan-rekan Muhammad Wari mohon pamit dan juga Bapak Imam Wahyudi. Iya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.